Halo teman-teman, balik lagi dengan ASBIM di sini. Di chapter 1142, lagi-lagi kita mendapatkan panel epic. Pertanyaannya, siapa sih penyebab utama munculnya makhluk-makhluk ini? Apakah Killingham atau justru Sommer? Apakah Ange diam-diam bekerja sama dengan Holy Knights? Dia sengaja menanamkan ketakutan ke dalam kepala anak-anak agar mempermudah Holy Knights menjalankan rencananya. Oke, pada analisis kali ini gue akan menjawab hal-hal tersebut dan beberapa panel menarik lainnya, seperti membedah masing-masing makhluk di panel ini, termasuk sosok Nika hitam yang mirip banget dengan Blackbeard. Selain itu, gue juga akan membahas pembebasan dan kekuatan Loki. Oke, sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada Fajar Al-Munawar dan Abna Kama karena udah traktir via Saweria. Kalau kalian mau traktir juga, bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Sesuai prediksi di analisis sebelumnya, Yamato akhirnya mulai bergerak untuk mengambil kembali katana dan menyelamatkan para gadis yang dipekerjakan secara paksa oleh Hushu. Ini bukan pertama kalinya Yamato mengalahkan Tobiropo dengan mudah. Kalau kalian ingat, Yamato juga pernah mengalahkan Ulti juga dengan pose yang sangat mirip. Oke, anyway, hal yang menarik pada cover story ini adalah kira-kira apa tindakan Yamato selanjutnya. Apakah para gadis yang ingin diselamatkan termasuk Ulti juga? Atau Yamato akan memenjarakan mereka bertiga karena semuanya mantan penjahat Wano? Oke, lanjut ke cerita utama ya. Chapter 1142 dibuka dengan munculnya Jormungandr di sekolah Walrus. Kejadian ini sangat aneh karena biasanya makhluk-makhluk seperti ini hanya ada di Underworld atau dunia bawah. Nah, dengan kejadian ini gue makin yakin dengan prediksi gue sebelumnya bahwa sepertinya seluruh insiden yang terjadi di dunia buatan milik Road adalah foreshadowing yang dibuat oleh Oda untuk ngasih kita clue kira-kira apa yang terjadi di arc Elbaf sesungguhnya. Kalian inget nggak pada awal chapter 1127 kita diperlihatkan dunia buatan milik Road mengalami kebakaran. Seluruh warga khawatir jika apinya mengenai pohon miniatur Yggdrasil. Nah, di chapter 1142 akhirnya kejadian juga. Kebakaran terjadi. Warga khawatir karena bisa merusak pohon Adam yang menjadi pondasi Elbaf. Gak cuma itu, munculnya makhluk Jormungandr juga sudah diprediksi melalui dunia buatan milik Road. Bedanya di sini, yang muncul bukan Jormungandr tapi Hilmungandr. Oke, lanjut ke panel berikutnya. Di sini kita diperlihatkan dua karakter baru, guru matematika bernama Blade dan kepala sekolah bernama Kiba. Kalau kalian perhatiin desain Kiba, sepertinya dia merupakan Wotan atau ras campuran antara raksasa dan fishman, tepatnya walrus, seekor beruang laut. Oke, lanjut. Setelah mengetahui bahwa Aegir, salah satu anak di Elbaf, ingin dimakan, Kiba dan Saul langsung mengalahkan ular tersebut. Fun fact, ini pertama kalinya ras raksasa diperlihatkan menggunakan haki dengan jelas. Oke, lanjut. Setelah Jormungandr berhasil dikalahkan, muncul masalah baru. Kali ini kita diperlihatkan guru penjas bernama Wolf luka-luka karena berusaha menyelamatkan anak-anak yang diculik. Anak-anak ini terlihat berjalan sambil tidur, dan kalau kalian perhatiin di sini ada panah milik Gunko. Artinya Gunko bertanggung jawab untuk mengarahkan anak-anak ke lokasi yang diinginkan dan mencegah siapapun yang ingin menyelamatkannya. Oke, lanjut. Selain Jormungandr, tiba-tiba muncul makhluk-makhluk mengerikan lainnya yang ternyata berasal dari sesuatu yang diimajinasikan anak-anak dari ketakutan mereka. Menurut gua, makhluk-makhluk ini sebelumnya pernah ditanamkan oleh orang tua mereka melalui cerita legenda atau sejarah, terutama yang tercantum pada kitab Harley. Artinya seluruh makhluk ini nyata dan kemungkinan besar hidup pada fase dunia pertama dan kedua. Oke, kita coba breakdown yuk makhluk-makhluk ini. Pertama ada Jormungandr. Dalam mitologi Nordik, ular ini adalah anak dari Loki dan punya peran besar dalam kehancuran alam semesta. Kalau sebelumnya gue udah bilang nih, makhluk-makhluk ini mungkin pernah hidup di fase dunia pertama atau kedua. Jormungandr mungkin hidup di fase dunia pertama karena seperti yang kalian tahu, ular ini adalah salah satu penyebab hancurnya dunia pertama. Lanjut ada Nidhogg. Menurut mitologi Nordik, Nidhogg dan Jormungandr bersama-sama menjadi penyebab kehancuran dunia. Nah, karena itu jadi
Tapi muncul teori lain. Banyak yang mengatakan bahwa Dewa Bumi pada fase dunia pertama adalah Nidhogg karena di dunia pertama, Dewa Bumi dan ular api bekerja sama dan menjadi penyebab hancurnya dunia fase pertama. Jadi kesimpulannya, Dewa Bumi berbentuk Nidhogg sedangkan ular api berbentuk Jormungandr. Oke, lanjut, ada Loki yang udah jelas jadi sumber ketakutan anak-anak karena reputasi buruknya. Menariknya di sini Loki membawa sebuah pedang, bukan cuma palu. Apakah mungkin nanti Loki akan menggunakan pedang ini sebagai senjata? Oke, lanjut, yang gak kalah menarik ada sosok yang mirip dengan Big Mom. Sama seperti Loki, Big Mom juga pernah menjadi bagian dari ketakutan anak-anak karena kalau kalian ingat, Big Mom pernah membakar Elbaf. Jadi ketika ada seorang anak yang takut dengan ibunya, sosok yang paling terbayang adalah sosok Big Mom. Oke, lanjut, ada Nika hitam atau Black Nika yang jadi pertanyaan banyak orang. Apakah Black Nika adalah clue untuk Blackbeard? Pertama, Black Nika memiliki jenggot sama seperti Blackbeard. Selain itu, kalian pasti familiar dengan cara Black Nika memegang pedangnya. Di sini anak-anak mengatakan bahwa Nika dipandang sebagai perusak, bukan pembebas. Apakah nantinya Blackbeard akan jadi sosok Nika juga, tetapi bukan sebagai pembebas, tetapi sebagai sosok yang merusak? Oke, lanjut, untuk makhluk sisanya gue jelaskan aja secara singkat ya. FYI, seluruh makhluk ini mostly berasal dari mitologi Nordik. Di sini ada Draugr, Fenrir, hantu, hingga badai yang digambarkan sebagai Zeus. Nah, untuk dua makhluk ini belum bisa dikonfirmasi namanya karena tidak disebutkan oleh anak-anak di sini. Coba komen dong kira-kira ini makhluk apa? Oke, sekarang ke pertanyaan besarnya, siapa sih orang yang menyebabkan semua kekacauan ini? Di panel ini terjawab, Killingham memiliki kemampuan untuk menidurkan orang lain. Sedangkan Sommer sepertinya memiliki kemampuan untuk mewujudkan ketakutan seseorang menjadi kenyataan. Nah, tapi disclaimer dulu nih, panel ini sebenarnya nggak ngejelasin dengan pasti apakah itu kekuatan dari Sommer. Gua bisa berasumsi bahwa kekuatan ini milik Sommer karena di sini dia bertanya kepada Gungko, apa yang paling dia takutkan? Jujur nih, kekuatan OP banget karena semua orang mau sekuat apapun pasti akan lemah dengan ketakutannya. Oh iya, tambahan yang menurut gua menarik banget, di filler One Piece kita pernah diperkenalkan dengan Nemonomi, buah iblis yang bisa bikin orang tidur hingga mencuri ingatannya. Pemilik buah iblis ini adalah seekor kuda laut yang mirip banget dengan Killingham. Oke, sebelum kita berpindah ke panel Loki, gua mau bahas dulu teori yang menurut gua menarik banget. Kalian ngerasa curiga gak sih sama Ainge? Karena kalau kalian perhatiin, Ainge adalah orang yang memancing anak-anak untuk membayangkan ketakutan mereka. Hal yang bikin ini makin mencurigakan, Ainge melakukan di hari yang sama ketika Holy Knights memulai rencananya. Apakah Ainge sengaja melakukan hal itu agar mempermudah Holy Knights menjalankan rencananya? Oke, ini gue terlalu suzon sih, karena lagi puasa. Kita lanjut aja ya ke panel Loki. Tapi menurut kalian, Ainge pengkhianat atau bukan? Coba komen ya. Setelah berhasil bebas, akhirnya kita diperlihatkan salah satu kekuatan Loki. Dengan palu Ragnar miliknya, dia bisa menciptakan petir dan membakar Elbaf. Pertanyaannya, kok bisa? Apakah palu Ragnar sebelumnya memakan buah iblis? Atau palu ini adalah teknologi yang berasal dari Elbaf? Selain itu, hal yang jadi pertanyaan gue juga adalah kenapa Loki tidak segera membuka penutup matanya? Jika perban atau penutup mata itu dipasang secara paksa saat dia ditahan oleh para raksasa sebagai pencegahan untuk mengendalikannya, harusnya setelah bebas Loki langsung membuka penutup matanya. Apakah penutup mata emang sengaja digunakan oleh Loki sebagai pencegahan karena dia juga belum bisa mengendalikan kekuatan yang mungkin berasal dari matanya? Oh, atau mungkin Loki buta bang? Jujur gue agak ragu sih karena Loki bener-bener tahu muka Shanks kayak gimana. Kalau dia buta dan cuma mengandalkan Ken Bunshoku Haki untuk melihat, seharusnya dia nggak bisa mengenali dengan detail wajah seseorang. Persis kayak Fujitora yang nggak bisa membayangkan
membayangkan dengan detail muka Luffy. Oke, next, sepertinya Luffy dan teman-temannya akan berusaha menghentikan Loki mulai dari menyerangnya hingga bernegosiasi. Menurut gua ini waktu yang tepat banget sih kalau mau mengalahkan Loki, karena pertama, kakinya masih diborgol, dan kedua, Loki sudah cukup terluka karena sebelumnya diserang Shamrock. Oke, sebagai penutup, di akhir chapter, Gunko mengatakan bahwa Nika adalah sosok yang paling dia takuti. Hal ini menurut gua menarik banget. Padahal sebelumnya Gunko tuh udah ngeliat betapa menyeramkannya Loki. Bahkan Holy Knights ingin mengajaknya bergabung. Tapi di sini Gunko tetap menjawab hal yang paling menakutkan bagi dirinya adalah Nika. Sepertinya para Celestial Dragon sering menceritakan seberapa menyeramkannya sosok Nika bagi kaumnya hingga Gunko sangat takut. Oke, gimana menurut kalian tentang analisis dan teori pada chapter ini? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Oh iya, karena One Piece minggu depan libur, coba komen dong kalian mau gua bahas apa. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.